Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Anak hebat, tahukah kalian? Setiap tumbuhan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Apa dan bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan pada tayangan video berikut ini. Hari ini, kita akan kembali membahas materi kelas 6, muatan pelajaran IPA, tema 2, subtema 1, tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Sebelum kita membahas materi tentang ciri-ciri khusus tumbuhan, mari kita pahami dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup, ada dua ciri yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama ada ciri umum. Yang dimaksud dengan ciri umum adalah ciri yang umum dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Contohnya dapat tumbuh, berkembang biak, memperoleh makanan, beradaptasi, menanggapi rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya ada ciri khusus. Adalah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungan atau habitatnya, jenis makanannya, serta pemangsanya. Baiklah anak-anak hebat, mari kita mulai membahas materi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, ciri khusus tumbuhan berdasarkan habitat atau lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu xerofit atau tumbuhan yang hidup di habitat kering, hidrofit, tumbuhan yang hidup di habitat air, hygrofit, tumbuhan yang hidup di habitat lembab, halofit, tumbuhan yang hidup di habitat berkadar garam tinggi, serta tumbuhan yang hidup di habitat miskin nitrogen. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Habitat kering atau xerofit. Contoh tumbuhan xerofit, kaktus, cocor bebek, dan lidah buaya. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan xerofit, pertama, memiliki daun kecil atau daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, akar berbentuk serabut panjang untuk mencari sumber air. Dan yang ketiga, batang dilapis silulin untuk mengurangi penguapan. Berikutnya, memiliki jaringan gabus pada batangnya untuk menyimpan cadangan air. Habitat air atau hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit, eceng gondok. Adapun ciri-ciri dari eceng gondok antara lain, pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi sebagai pelampung untuk mengapung di permukaan air. Akar pembandul berbentuk serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Berikutnya ada teratai. Ciri teratai antara lain, daun lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan dan mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin atau lignin untuk mencegah proses pembusukan pada daun. Habitat lembab atau hygrofit. Contoh tumbuhan hygrofit, tumbuhan paku, dan begonia.
kadar air pada habitat lembab cukup banyak, sementara penguapan lebih sedikit. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelebihan air, tumbuhan dilengkapi struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Habitat kadar garam tinggi atau halofit. Lingkungan berkadar garam tinggi biasanya terdapat di pertemuan air sungai dan air laut, sehingga airnya disebut air payau. Contohnya rawa, muara sungai, pantai atau laut. Contoh tanaman halofit adalah pohon bakau. Keadaan tanah yang berlumpur menyebabkan kadar oksigen sedikit. Oleh sebab itu, bakau biasanya beradaptasi dengan memiliki akar nafas untuk mengambil oksigen di udara, karena berada di daerah pasang surut. Beberapa bakau juga beradaptasi dengan akar tunjang. Habitat miskin nitrogen. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang miskin akan nitrogen adalah venus, sundew atau embun matahari, dan kantong semar. Habitat dengan kadar nitrogen yang tidak mencukupi membuat tumbuhan harus beradaptasi dengan memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogen. Tumbuhan yang memanfaatkan atau memangsa serangga sering disebut juga dengan tumbuhan insektivora. Selanjutnya, ciri khusus tumbuhan yang berkaitan dengan proses perkembangbiakan. Beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai bentuk adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya dalam upaya membantu proses perkembangbiakan. Contoh adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak adalah anggrek. Tumbuhan seperti anggrek, mawar, dan melati memiliki mahkota bunga berwarna mencolok dan cairan nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu dalam proses penyerbukan bunga tersebut. Yang kedua ada dandelion. Bunga dandelion memiliki cara unik untuk menyebarkan benih atau bijinya, di mana bijinya memiliki struktur tambahan berupa bulu halus yang membantu agar mudah terbawa angin. Bunga dandelion berkembang biak dengan memanfaatkan bantuan angin. Yang ketiga ada Rafflesia. Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu dalam proses penyerbukan bunga tersebut. Selanjutnya, kita bahas ciri khusus tumbuhan berkaitan dengan proses melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, rambut halus. Rambut halus dimiliki oleh tumbuhan
yang digunakan untuk melindungi diri dari ancaman musuh-musuhnya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut halus adalah bambu, tebu, terong, dan jagung. Yang kedua, upaya melindungi diri dengan duri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri antara lain mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Daun yang tajam. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan memiliki daun yang tajam antara lain nanas, cocor bebek, dan kaktus. Selanjutnya ada getah. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah antara lain karet, nangka, pepaya. Dan yang terakhir, upaya melindungi diri dari tumbuhan adalah dengan racun. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun antara lain kecubung dan jarak. Nah, anak-anak hebat, itulah pembahasan mengenai ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.